Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafal wujud bi Muhammadil Mahmud wastafahu fakana khaira mab'usin wa khaira maulud. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Salatan tahabbu lana minhu akmalal imdad wa fawqal murad fi darid dunya wa daril ma'ad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik bi qadri azamati dzatika adada ma'alimta wa zinata ma'alimta, amma ba'd. Al-mukarramun, para habaib, para alimin ulama, para asatidzat, wabil khusus Al-Habib Muhammad bin Hasan Al-Jubri, Al-Habib Ghazi Ali Drus, Al-Habib Muhammad Al-Habsi, Al-Habib Quraish bin Syahab, dan juga guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Ilyas, dan juga kepada Ketua DKM Masjid Jami' Al-Fattah Ustadz Muhammad Zainul Arifin, mudah-mudahan Allah berikan sehat panjang umur, dan juga pada Al-Mukarram Kiai Haji Ubaidillah dan segenap para tokoh aparatur pemerintah, para kesepuhan dan pemuka-pemuka agama, dan juga kepada segenap para panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan malam ini tanpa terkecuali. Walaupun keadaan hujan dan becek, tapi tetap kita semangat untuk selalu memuliakan takzim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan senantiasa kita dicurahkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara hadirin rahimakumullah, ada dibaca di dalam kitab Maulid Tiba, Al-Kaunu Isyaratun wa Antal Maqsud. Alam semesta ini adalah isyarat, padahal yang dimaksud adalah akan kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi segala sesuatu yang Allah siapkan, diciptakannya Nabi Adam, diciptakannya alam semesta, tidak lain, ini adalah isyarat pertanda bahwa akan ada yang datang. Karena ada di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala nyatakan, laulaka lama khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau wahai Nabi Muhammad, maka aku Allah tidak jadikan segala sesuatu daripada alam semesta ini. Saudara hadirin rahimakumullah, kalau kita seperti malam ini merayakan peringatan Maulid, kita mengadakan sebelumnya persiapan tenda, kemudian ada hiasan-hiasan, menyalakan lampu. Ini pertanda bahwa akan ada yang dirayakan, bahwa akan ada yang hadir, bahwa akan ada yang datang. Begitu juga alam semesta ini dijadikan oleh Allah, disiapkan untuk penyambutan dari para nabi, para rasul. Alam semesta ini dijadikan jagat alam raya, tidak lain saudara hadirin sekalian. Ini dipersiapkan untuk menyambut daripada Rasulullah. Di dalam kitab Imam yaitu Syekh Yusuf Ad-Dabhani, di dalam kitab Hujjatullah 'alal Alamin menyebutkan, innama zaharal khair li ahlihi bi barakati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ahlul khair humul malaikah
wal anbiya wal auliya wa ammatul mu'minin. Semua yang Allah jadikan mulia, kebaikan, seperti para malaikat, para nabi, para rasul, wali-wali ya Allah, dan seluruh orang beriman. Ini adalah berkat Nabi Muhammad. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, Allah tidak akan ciptakan mereka semuanya. Makanya lihat, tadi mungkin dibaca di dalam maulid, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imamal qiblataini. Nabi kita digelari ya arus. Apa itu arus? Adalah pengantin, saudara hadirin. Makanya jelas sudah bahwa pengantin itulah yang akan disambut, yaitu daripada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah jadikan sebelum segala sesuatunya bukan hanya nurnya saja, melainkan sudah dijadikan nabi oleh Allah. Perhatikan apa yang Nabi sampaikan, Nabi lebih tahu. Nabi mengatakan kuntu nabiyan wa adam bainar ruh wal jasad. Aku sudah diangkat menjadi nabi, sedangkan Adam belum ditaruhkan ruh di dalam jasadnya oleh Allah. Tapi Nabi Muhammad sudah menjadi nabi, saudara hadirin sekalian. Nah, kabar gembira ini Allah Subhanahu wa taala kabarkan semua kepada makhluk-makhluknya, terutama kepada para nabi, para rasul. Kepada Nabi Daud Allah mengatakan, ya Daud, innahu sayati min ba'dika nabiyyun ismuhu Ahmad wa Muhammad sadiqan wa sayyidan wala abghadu alaihi abada. Ya Muhammad, ya Daud, aku beritahukan kepada engkau bahwa akan datang seorang nabi sesudahmu. Nabi tersebut di langit bernama Ahmad, di bumi bernama Muhammad. Dia adalah pembawa kebenaran. Dia adalah penghulu junjungan alam semesta. Wala abghadu alaihi abada, dan aku tidak akan pernah murka, tidak akan pernah benci kepadanya selama-lamanya. Ini adalah kedudukan daripada Nabi kita Muhammad SAW. Saudara hadirin sekalian, kemudian Rasulullah dikabarkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kepada Nabi Isa, ya Isa, amin bi Muhammadin wa murman adraka min ummatika ayyuminu bih. Ya Isa, beriman kepada Nabi Muhammad dan perintahkan kepada umatmu yang masuk kepada zaman Nabi Muhammad agar mereka beriman kepada Nabi Muhammad. Makanya kalau kita memperhatikan dalil ini, sebenarnya pada saat ini, pada akhir zaman ini, tidak ada umat yang lain, tidak ada agama yang lain. Mestinya kalau mereka mendengar apa yang Allah wahyukan, semuanya harus beriman kepada Nabi Muhammad, semuanya harus ikut kepada Nabi Muhammad. Ini adalah merupakan hal yang paling luar biasa, saudara hadirin sekalian. Nabi kita Muhammad SAW kemudian diberitakan kepada para malaikat, terutama kepada malaikat Jibril, di saat detik-detik akan dilahirkan Nabi kita, untuk mempersiapkan segala sesuatunya, mengundang seluruh daripada makhluknya Allah. Maka Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, sabrahal arwah fi aqdahi syarab, unsur sajadatil qurbi wal wisal li sahibin nur war rif'ah. Ya Jibril, hamparkan sajadah kemuliaan, persiapkan segala sesuatunya, yaitu perintahkan untuk berbaris untuk menyambut nur yang mulia ini, yaitu para nabi, para rasul, arwahnya hadirkan orang-orang soleh dan para wali-wali untuk menyambut cahaya agung ini. Ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terlahirlah Nabi kita Muhammad dalam keadaan sujud bersyukur kepada Allah. Ini luar biasa. Allah sudah tunjukkan mukjizat Nabi Muhammad walaupun baru saja lahir, tapi ini adalah merupakan kelebihan yang sangat luar biasa. Sudah rapi, sudah terhitan, bersih bagaikan sudah dimandikan, saudara hadirin sekalian. Dan yang lebih luar biasanya lagi,
pada saat dilahirkannya Nabi, seluruh dunia tidak ada perempuan yang mengandung, yang hamil dan melahirkan, melainkan melahirkan seorang laki-laki. Sebagaimana tadi di dalam kitab Maulid Simtud Durar disebutkan, wa ma min hamilin hamalat fi dzalikal am illa atat bi hamliha bi gulam min barakati wa sa'adati hadzal imam. Itulah karomah kalau istilah diwali, maunah di orang-orang soleh. Tapi dari Nabi Muhammad adalah sudah banyak menyebutkan itu adalah mukjizat Nabi Muhammad. Karena tadi yang sudah saya sampaikan, Nabi Muhammad sudah diangkat jadi nabi, yaitu sejak sebelum segala sesuatunya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin sekalian, maka untuk itu kita harus benar-benar bersyukur kepada Allah dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Karena apa? 4 orang nabi yang minta luar biasa mendesak kepada Allah agar dijadikan umat Nabi Muhammad, tapi Allah tidak mengabulkannya, melainkan ada ulama berpendapat Nabi Isa dikabulkan oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad, sehingga nanti beliau akan turun di mana akhir zaman yang tadi dalilnya saya bacakan bahwa umat daripada Nabi Isa itu yang mereka mengeluhkan Yesus itu nanti mereka akan berbondong-bondong di saat turun kebenaran, yaitu diturunkan Nabi Isa. Mereka melihat kebenaran Islam, mereka lihat kebesaran Allah, maka mereka akan berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Padahal di zaman Nabi Isa waktu dulu mereka tidak mau, enggan ikut kepada Nabi Isa. Bahkan kepada nabi-nabi lain juga mereka tidak beriman, saudara hadirin sekalian. Kenapa? Karena orang-orang dulu itu adalah yang tidak diberikan hati dengan penuh keyakinan. Tidak diberikan keyakinan. Walaupun sudah dibuktikan, malaikat sudah turun bicara dengan mereka, orang-orang di dalam kubur sudah dibangkitkan, kemudian bicara dengan mereka, tetap mereka tidak beriman. Sebagaimana Allah gambarkan di dalam Al-Quran, walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallahumul mauta wa hasarna alaihim kulla syai'in kubura ma kanu liyu'minu. Diturunkan kepada mereka malaikat, diturunkan kepada mereka bukti-bukti, bahkan dibangkitkan orang yang sudah mati untuk bicara kepada mereka tentang kebenaran Allah, tentang kebenaran Islam. Maka nuliyuminu, tetap mereka tidak beriman. Tapi umat ini, saudara hadirin sekalian, tidak berjumpa dengan nabinya, tidak menyaksikan mukjizat nabinya, mereka tetap beriman. Makanya disebut tuba sampai 7 kali. Summa tuba, beruntung umat di akhir zaman, walaupun tidak melihat kepada Nabi, tapi mereka yakin dan beriman. Inilah keunggulan kita sebagai umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena keyakinan tersebut sudah Allah berikan. Sebagaimana Nabi sabdakan di dalam hadisnya, ma u'tiyat min ummati minal yakin afdalu mimma u'tiyat minal ummati. Tidak ada keyakinan yang Allah berikan kepada seluruh umat, melainkan keyakinan tertinggi hanya diberikan kepada umatku, kata Rasulullah. Kita sekalian, saudara hadirin sekalian, makanya untuk itu kita jangan dengarkan, kita jangan gubris, kita jangan hiraukan kepada mereka yang berani terang-terangan mengatakan bahwa maulid itu adalah bid'ah, Nabi tidak minta dirayakan, dan itu adalah perbuatan yang haram. Wa iyadubillah, luar biasa ini, menyakitkan daripada Rasulullah. Karena apa? Ujung-ujungnya di antara mereka tidak sedikit mengatakan bahwa Rasulullah orang tuanya, bapaknya, ibunya itu musyrik, meninggalnya kafir, masuk ke dalam neraka. Ini luar biasa menyakiti daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini keselamatannya tipis sekali, saudara hadirin sekalian. Karena saya teringat dengan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, buat orang-orang yang menyakiti Nabi Muhammad. Kalau mengatakan Nabi Muhammad orang tuanya di neraka, pasti Nabi sakit hatinya. Pasti Nabi sakit hatinya, saudara hadirin sekalian. Karena apa? Orang tidak sopan saja kepada Rasulullah dengan memanggil Muhammad, Muhammad. Allah marah, bukan Nabi yang marah. Allah yang marah, bukan habaib yang marah, bukan ulama yang marah. Allah yang marah. Allah menegur kepada orang-orang yang tidak sopan kepada Nabi Muhammad dengan mengatakan la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum kadu'ai liba'din. Janganlah di antara kalian
memanggil kepada Rasul seperti panggilan di antara kalian. Allah marah menegur kepada mereka, saudara hadirin sekalian. Ini luar biasa. Bagaimana dengan orang yang menyakiti daripada Nabi Muhammad? Pasti Allah sakit, saudara hadirin. Karena apa? Allah nyatakan di dalam Al-Quran, yaitu wa may yu'dzinillaha war rasulah la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa orang yang menyakiti Rasulullah, berarti dia menyakiti Allah, maka orang tersebut akan dilaknat di dunia dan dilaknat di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Ini luar biasa. Makanya untuk itu, kalau mereka perlu dalil, banyak di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena apa? Ini adalah merupakan kebenaran. Ini adalah merupakan fakta hujah daripada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya mereka mengatakan, coba datangkan dalil dari Nabi. Enggak dari Nabi, dari salaf katanya datangkan. Saudara hadirin sekalian, lihat Nabi waktu Nabi sampai di Madinah, melewati orang-orang Yahudi sedang melaksanakan puasa. Kemudian Nabi menanyakan, kalian puasa apa? Mereka menjawab, hadza yaumun azim, yaumun najallahu bihi Musa wa aghraqa alu fir'aun fasoma Musa. Ini adalah hari yang agung, hari yang luar biasa di mana Musa diselamatkan oleh Allah dan Fir'aun dengan keluarganya ditenggelamkan oleh Allah di lautan. Maka berpuasalah Musa. Itu jawaban orang-orang Yahudi. Tapi Nabi mengatakan apa? Fa'ana ahaqu bi Musa minkum. Aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Artinya apa? Nabi rayakan hari besar keselamatan daripada Nabi Musa dirayakan oleh Rasulullah. Rasulullah puasa, sampai sekarang umatnya melakukan puasa, saudara hadirin sekalian. Selain itu, Nabi juga memuliakan tempat. Nabi sholat di Maqam Ibrahim. Atas perintah siapa? Itu tempat. Tapi dimuliakan. Allah yang perintahkan kepada Nabi di dalam Al-Quran, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ambil sebagian di Maqam Ibrahim dan laksanakan sholat. Perintah Allah. Nabi memuliakan tempat. Dan banyak lagi dalil-dalil yang lainnya, saudara hadirin sekalian. Kemudian Al-Imam Hasan Basri, ini tabi'in. Kalau mereka katakan tidak ada dalil di salafnya, tabi'in ada dalilnya. Yang mana Imam Hasan Basri itu lahir 2 tahun terakhir di pemerintahannya Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar sempat melihat waktu dia masih kecil dan mendoakan kepada Imam Hasan Basri, Allahumma faqihu fiddin wa habibhu ilan nas. Doanya Sayyidina Umar kepada Imam Hasan Basri. Tapi apa yang ingin saya sampaikan, Imam Hasan Basri mengatakan, walau waditu walau kana listi Jabalin Uhudin la anfaqtuhu li qiraati Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Andai kata aku punya emas sebesar bukit Uhud, kata Imam Hasan Basri, akan aku pakai untuk perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa, saudara hadirin sekalian. Kemudian Syekh Maruf Al-Qurdi, ya, di dalam salah satu kitabnya beliau menyatakan, yaitu man hayya ali ajli qiraati Maulidir Rasul ta'aman wa jama' ihwanan wa aqada sirajan wa labisa jadidan wa atara wa tajammala li taqdimi Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam hasarallahu yaumal qiyamah bil firqatil ula minan nabiyyin wa kana bi a'la illiyin. Barang siapa orang yang mengumpulkan orang-orang sahabat-sahabatnya, teman-temannya, menyiapkan makanan, kemudian menyalakan lampu-lampu dihias, yang kemudian memakai minyak wangi, memakai baju baru untuk takdim, menghormati, merayakan Maulid Nabi, maka apa? Hasarullahu yaumal qiyamah mal firqatul ula minan nabiyyin, akan digiring nanti setelah dibangkitkan dari kubur barisan pertama. Karena manusia dibangkitkan dari kubur, semuanya berbaris, jumlah barisannya ada 21. Barisan pertama adalah barisan para nabi, para rasul. Orang yang memperingati Maulid Nabi ada di barisan pertama, dan dia akan digiring sampai ke gerbang surga, yaitu dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin saya sampaikan, ini dinyatakan oleh Syekh Maruf Al-Qurdi, yaitu sudah 1200 tahun yang lalu. Artinya apa? Ini salah, saudara hadirin sekalian. Sudah terpatahkanlah mereka. Intinya apa? Intinya mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah Islam dengan benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita setiap tahunnya tidak meninggalkan
daripada peringatan Maulid ini. Karena apa, saudara hadirin sekalian? Sayang kalau kita tinggalkan masjid ini juga yang lagi berjuang, yang lagi dirintis luar biasa, sudah bisa merayakan Maulid segini luar biasa meriahnya. Insya Allah mudah-mudahan mendapatkan naungan syafaat di bawah benderanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa, saudara? Bahwa setiap peringatan Maulid di mana tempat itu semuanya dilaporkan kepada Rasulullah langsung ke dalam kuburnya. Ini dalilnya sahih. Ini tidak bisa dilakukan lagi, saudara hadirin sekalian. Yang mana Nabi menyatakan, wa annallaha wakkala bi qabri malakan a'tahu asmaul khalaiq. Sesungguhnya Allah mewakilkan malaikat ke dalam kuburku. Maka malaikat tersebut tugasnya adalah melaporkan kepada Nabi Muhammad setiap orang yang memperingati Maulid. Apa itu Maulid? Bersolawat kepada Nabi Muhammad, taklim kepada Nabi Muhammad, takrim kepada Nabi Muhammad. Man fala yusalli alayya ahadun ila yaumil qiyamah illa ballagani bismihi wasmi abihi. Maka tidaklah seseorang bersolawat, menyanjung, memuliakanku, kata Rasulullah, melainkan malaikat tersebut menyampaikan laporan ke dalam kuburku dan mengatakan, si fulan telah bersolawat kepada engkau wahai Rasulullah, yaitu nama bapaknya si fulan disebut, bukan hanya namanya tapi nama bapaknya disebut di hadapannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa orang yang disebut namanya di hadapan Rasulullah, yang disebut namanya di hadapan Rasulullah, tidak akan disiksa di dalam kubur, tidak akan disiksa oleh api neraka. Kenapa? Di situ sudah tertempel cahayanya Rasulullah kepada orang tersebut, mendapatkan tiket selamat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang senantiasa berjuang untuk terus menerapkan kecintaan kepada Nabi Muhammad. Keluarga kita, masyarakat kita, umat kita, insya Allah tiap tahun selalu memeriahkan Nabi Muhammad. Inilah jalan keselamatan kita. Karena apa? Rasulullah sudah menjanjikan bagi setiap orang yang bersolawat, yang terus mengubah dirinya dari terhijab, tertutup kepada Nabi Muhammad, terbuka hatinya mencintai Nabi Muhammad, maka kata Nabi SAW, inilah orang-orang yang akan diselamatkan di tempat-tempat yang genting, di tempat-tempat yang menakutkan. Sebagaimana Nabi nyatakan, yaitu anja'akum yaumal qiyamah min mawatiniha aksarukum alayya salatan. Setiap kalian yang akan diselamatkan oleh Allah di tempat-tempat yang menakutkan, seperti di dalam kubur, seperti di padang mahsyar, seperti di jembatan sirat yang membentang di atas sirat mustaqim, maka adalah jumlah bacaan salawat kalian yang dihaturkan kepadaku. Mudah-mudahan salawat kita semuanya dijawab oleh Rasulullah, sehingga Allah memberikan rahmat kepada kita. Kalau kita mendapatkan rahmat, berarti kita dapat ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para guru, saudara hadirin sekalian semuanya yang hadir, insyaallah Allah Subhanahu wa taala kuatkan iman Islam kita, kuatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Allah pelihara, lindungi daripada keimanan kita, sehingga kita tidak salah jalan, tidak melenceng daripada jalannya Rasulullah, sehingga kita diselamatkan dalam kehidupan dunia ini sampai kita meninggal. Insyaallah kita akan disambut dengan syafaat Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Hadza ala minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.